DPR kembali menyoroti langkah instan yang diambil pemerintah dalam upaya mengatasi gejolak harga dan kelangkaan minyak goreng di pasaran. Kritik tersebut dilayangkan pasca Presiden Joko Widodo memutuskan memberi bantuan langsung tunai atau BLT minyak goreng sebesar Rp300.000 untuk 3 bulan dari April hingga Juni kepada masyarakat miskin. Pemberian itu dilakukan sebagai respon menghadapi kenaikan harga minyak goreng akibat meningkatnya minyak sawit di pasar internasional. BLT minyak goreng nantinya akan disalurkan kepada 20,5 juta keluarga penerima bantuan pangan non-tunai dan program Keluarga Harapan. Bantuan juga diberikan kepada sekitar 2,5 juta pedagang kaki lima yang berjualan gorengan. Pemerintah bahkan harus merogoh kocek sebesar Rp6,9 triliun untuk memberikan BLT minyak goreng kepada masyarakat. Dana ini diambil dari alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun 2022. Anggota Komisi 6 DPR, Intan Fauzi menilai langkah pemerintah memberikan BLT minyak goreng sudah tepat di tengah gejolak harga dan kelangkaan minyak di pasaran. Hanya saja, menurut Intan, kebijakan ini bukan solusi pamungkas atau hanya sebatas solusi jangka pendek. Harus ada kebijakan lain yang mengiringi, yakni dengan menangani sejumlah masalah agar harga dan keberadaan minyak goreng kemasan dan curah tidak menjadi masalah yang berkepanjangan. Akar permasalahannya adalah bagaimana menyelesaikan harga produksi yang bisa terjangkau oleh masyarakat, kemudian distribusi yang merata, dan masalah penimbunan minyak goreng ini harus jelas. Sementara BLT yang disampaikan oleh pemerintah 100.000 per bulan dan dibayarkan sekaligus 3 bulan, apakah ini hanya untuk April, Mei, Juni? Setelah itu kelanjutannya bagaimana? Jadi sebetulnya ini tidak menyelesaikan permasalahan, baik permasalahan jangka pendek bagi para UMKM sendiri, ditambah juga jangka panjang yang tentu diharapkan masyarakat adalah tidak berulang setiap tahunnya. Anggota Komisi 4 DPR RI, Nur Aini menilai kebijakan program bantuan langsung tunai hanya bersifat temporer dan tidak menyelesaikan masalah fundamental di industri minyak goreng. Nur Aini mengatakan, langkah konkret yang harus dilakukan pemerintah adalah melakukan pengendalian harga minyak goreng, pengendalian ketersediaan barang, khususnya komoditas pangan nasional prioritas. Setelah itu, Nur Aini menekankan pemerintah untuk meningkatkan koordinasi antar kementerian terkait untuk bisa mengatasi gejolak saat ini dan mengatur ulang sistem distribusi komoditas pangan, termasuk minyak goreng. Kebijakan yang digulirkan kaitan dengan BLT sih, kalau untuk saat ini sepertinya menurut saya lebih tepat untuk bisa dilakukan pengendalian harga serta pengendalian terhadap stabilitas ketersediaan barang, khususnya pangan nasional kita, pangan strategis. Ini yang kita butuhkan sebetulnya. Jujur saja harusnya ada suatu titik temu gitu untuk bisa melakukan stabilisasi. Ini harus duduk bareng semua kementerian, baik Kementerian Perdagangan, Pertanian, Menko, untuk bisa memberikan solusi yang bijak serta tepat di dalam situasi kondisi saat ini. Anggota Komisi 6 DPR RI, Putu Supatma Rudana mengatakan, Kementerian Perdagangan seharusnya mampu mengawal ketersediaan harga dan kualitas pangan nasional di pasaran. Selain itu, pemerintah harus mengambil tindakan hukum yang tegas dalam mengungkap kasus mafia minyak goreng ini hingga ke akar-akarnya. Serta diperlukan juga transparansi atas persoalan yang belakangan menyebabkan gejolak di masyarakat. Kalau memang kendalanya bukan di BLT seperti sekarang adalah situasi atau tindakan hukum atau kasus hukum, ya dituntaskan kasus hukum ini. Dan tentunya ujung-ujungnya masyarakat menunggu transparansi bagaimana situasi ini. Tentu kita berharap yang terbaik adalah masyarakat akan mendapatkan benefit. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.